Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enil Sida, saya mahasiswa Uniska dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Bahasa Inggris. Di sini saya akan melakukan tutorial cara menghitung validitas dan reliabilitas dari sebuah tes. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan statistik validitas untuk soal yang nomor 1, di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari masing-masing kolom. Nah, di sini ada nomor ini adalah nomor dari absensi dari siswa, lalu name of test ini adalah nama siswanya, response adalah jawaban yang diberikan oleh siswa untuk soal nomor 1. Selanjutnya XA, XB, XC, dan XD ini adalah pilihan gandanya, jadi ada pilihan ganda A, B, C, dan D. Nah, ketika siswa Eri menjawab A, kita akan memberikan poin 1 untuk XA. Dan untuk XB, XC, XD kita akan memberikan 0. Sama untuk yang lainnya, siswa Nanang menjawab B. Jadi kita akan memberikan poin 1 untuk XB. Dan yang lainnya, XA, XC, dan XD akan diberikan 0. Lalu Y ini adalah total skor dari siswa. Selanjutnya, ini ada Y kuadrat. Y kuadrat XA, Y, XBY, hingga XD kuadrat ini merupakan kolom pembantu, di mana nanti akan mempermudah kita untuk memasukkan rumus selanjutnya. Nah, untuk mencari Y kuadrat ini, kita mengambil dari Y ini, Y tadi adalah total skor yang dikuadratkan. Lalu XAY adalah XA, jawaban A, dikalikan Y, dikalikan total skor. Nah, kita ambil contoh area, siswa area ini XA-nya 1, dikalikan dengan Y, total skornya 8, diperoleh hasil 8. XB, XC, dan XDY sama seperti XAY untuk cara pengerjaannya. Lalu XA kuadrat ini, yaitu XA ini, jawaban A dikuadratkan, diperoleh hasil 1. Ketika jawabannya 0 pun, XB kuadrat ini 0, kita juga tetap menguadratkan dan hasilnya 0. Nah, setelah semuanya selesai, setelah semua hitungan ini selesai, kita akan masuk paling bawah ini ada jumlah. Nah, jumlah ini langsung saja kita hitungnya jawaban A dijumlah mulai dari siswa Eri hingga siswa Anggi, diperoleh hasil 3, sama Y pun seperti itu, total skor ditotalin dari siswa Eri hingga siswa Anggi, diperoleh hasil 92, sama hingga XD kuadrat. Nah, yang pertama di sini kita mencari tahu dulu untuk answer key-nya. Untuk kunci jawabannya adalah B, untuk itu di sini saya beri centang dan bold untuk jawaban B. Jadi nanti kita akan mempunyai rumus, kita akan melihat validitas dari pengecoh A, kunci jawaban B, pengecoh C, dan pengecoh D. Yang pertama kita akan menghitung pengecoh A. Pengecoh A, di sini kita langsung masukkan rumusnya ya. Nah, ini rumusnya, N jumlah dari XY. Nah, sebelum itu untuk mempermudah, di setiap pengecoh ini kita akan kasih huruf bantu di setelah X. Nah, misalkan di sini kita sedang mengerjakan pengecoh A, kita akan memberikan huruf bantu A setelah X. Jumlah N dikalikan jumlah XAY dikurangi jumlah XA. Nah, ini merupakan huruf bantu dikalikan jumlah Y. Jadi kita akan ngasih huruf bantu A karena dia merupakan pengecoh A setiap setelah X. Di sini kita mulai masukkan N-nya adalah 20, jadi N ini adalah jumlah dari siswa, dikalikan jumlah dari XAY, di sini kita sudah bisa langsung lihat XAY-nya di sini, totalnya adalah 14, lalu jumlah dari XA, yakni 3, dikalikan jumlah dari Y, 92, sama dengan 20, dikalikan 14, diperoleh hasil 280, dikurangi 3 dikalikan 92, diperoleh hasil 276. Jadi 280 dikurangi 276, diperoleh hasil 4. Nah, ini masih kita melakukan tahap yang pertama ya. Nah, selanjutnya untuk tahap keduanya, N jumlah dari XA kuadrat dikurangi jumlah dari XA yang dikuadratkan. Nah, di sini kita harus fokus karena kita harus tahu, kita harus bisa membedakan antara XA kuadrat dan jumlah XA yang dikuadratkan. XA kuadrat di tabel sudah ada ya, kita bisa langsung ambil dari sini, ini XA kuadrat. Sedangkan jumlah dari XA yang dikuadratkan, kita ambil dari jumlah dari XA yang sini dan dikuadratkan. Semoga sudah tahu bedanya ya. Nah, kita coba lanjutkan untuk pengerjaan. N jumlah dari siswa 20 dikalikan jumlah XA kuadrat. XA kuadratnya di sini adalah 3 dikalikan 3 dikurangi jumlah XA-nya adalah 3 lalu dikuadratkan.
20 dikali 3, 60. Dikurangi 3 kuadrat adalah 3 kali 3, 9 ya. Sama dengan 51. Nah, tahap 2-nya selesai. Dikurangi jumlah Y yang dikuadratkan. Lalu, di sini langsung aja. N-nya adalah 20. Dikalikan jumlah Y kuadrat. Y kuadratnya di sini langsung ke ini ya. Yang Y kuadrat. Hasilnya adalah 470. Lalu dikurangi jumlah Y yang dikuadratkan. Nah, kita cari jumlah Y-nya. Ini 92 yang dikuadratkan. 20 dikalikan dengan 470 diperoleh hasil 9400. Dikurangi 92 kuadrat diperoleh hasil 8464. Hasilnya adalah 936. Nah, selanjutnya kita akan tulis tahapannya. Nilai dikalikan jumlah X A kuadrat dikurangi dalam kurung jumlah dari X A yang dikuadratkan dikalikan dikalikan N jumlah siswa dikali jumlah Y kuadrat dikurangi jumlah Y yang dikuadratkan. Nah, dari sini kita bisa lihat cukup rumit untuk rumusnya, tapi sebetulnya ini sangat gampang banget untuk diselesaikan. Nah, kita bisa lihat langsung di ini. Jumlah XA kuadrat dikurangi jumlah XA yang dikuadratkan merupakan rumus dari tahapan yang kedua. Ini. Lalu dikalikan nilai dikali jumlah Y kuadrat, ini merupakan rumus dari tahapan yang ketiga. Jadi kita bisa langsung kalikan saja, dikalikan saja antara jawaban yang ini tadi, yang kedua, dan jawaban yang ketiga. Tadi diperoleh hasil 51, dikalikan ini 936, mohon maaf. Lalu diperoleh hasil 47.736. Nah, tahapan selanjutnya lagi, ini merupakan akar kuadrat dari tahap sebelumnya ya, N jumlah XA kuadrat Nah, jadi kita langsung akar kuadratkan saja karena di sini adalah merupakan rumus dari tahapan sebelumnya ini tadi, yakni akar kuadrat dari 47.736 sama dengan 218,48. Lalu terakhir R, yakni validitas soal. Kita sudah bisa langsung mengecek dari validitas soalnya dengan cara ini ya. Nah, selanjutnya R, kita sudah bisa langsung mengetahui validitas soal. L adalah validitas soal. Rumusnya adalah langkah awal tadi, hasil dari langkah awal. Ditemukan hasilnya kan 4, terus dibagi dengan langkah yang paling akhir. Langkah paling akhirnya adalah 218,48, hasilnya adalah 0,02. Nah, ternyata pengecoh A ini berfungsi dengan baik karena hasilnya adalah 0,02. Lalu kita lanjut ke key B. Nah, karena tadi kunci jawabannya adalah B, jadi kita ngitung yang key B. Nanti selain itu kita menganggapnya adalah pengecoh ya. Langkahnya sama, yaitu ada 6 langkah yang harus kita kerjakan dengan rumus yang sama. Nah, huruf bantunya, ketika yang tadi di pengecoh A kita menggunakan huruf bantu A, untuk key B ini kita juga akan menggunakan pengecoh B. Jadi menyesuaikan dengan si pilihan ganda tersebut ya. Nah, rumusnya sama,
nilai dikalikan jumlah XBY dikurangi jumlah dari XB dikalikan jumlah dari Y. Nilai M-nya ini tadi termasuk jumlah siswa. Jumlah siswanya 20 dikalikan XBY-nya, langsung saja kita lihat di sini. XBY-nya 7 dikurangi jumlah dari XB 1 dikalikan jumlah dari Y. Jumlah dari Y adalah 92. 20 dikalikan 7 140 dikurangi 1 kali 92 maka diperoleh hasil 48. Nah, kita ingat-ingat ini adalah langkah satunya. Saya akan kasih pulpen merah aja untuk memudahkan ya. Ini tadi juga langkah 1, langkah 2, langkah 3, 4, 5, dan 6. Nah, selanjutnya ini kita akan mengerjakan langkah kedua dengan rumus yang sama. N jumlah dari XB kuadrat dikurangi jumlah dari XB yang dikuadratkan sama dengan N-nya jumlah siswa dikalikan XB kuadrat. Kita bisa lihat langsung di sini ya. XB kuadrat adalah 1 dikurangi XB yang dikuadratkan. XB-nya adalah 1 yang dikuadratkan. Diperoleh hasil 20 kali 1 adalah 20. Dikurangi 1 kuadrat adalah 1. 20 dikurangi 1, 19. Nah, lanjut tahap yang ketiga. N jumlah Y kuadrat dikurangi jumlah Y. N-nya adalah 20. Dikalikan jumlah Y kuadrat adalah 470. Dikurangi jumlah Y 92 yang dikuadratkan. Hasilnya ini 9400 ya. Dikurangi 92 kuadrat adalah 8464 diperoleh hasil 936. Nah, seperti ini. Lalu kita akan lanjut tahapan yang keempat. Kita akan menuliskan rumusnya. Nah, ini saya ulangi lagi, untuk langkah yang keempat ini kita bisa langsung aja pakai hasil dari yang ini. Langkah kedua 19 dikalikan dengan langkah yang ketiga ya. Langkah yang ketiga diperoleh hasilnya 936. Kita peroleh hasil 17.784. Lalu langkah yang kelimanya merupakan akar kuadrat dari rumus ini tadi. Kita langsung aja ya. Akar kuadrat dari 784. Hasilnya adalah 133,357. Lalu yang terakhir, kita sudah bisa langsung mengetahui validitas dari si KB ini dengan cara pembagian antara langkah 1 yakni 48 dibagi dengan langkah yang kelima 133,357. Nah, kita sudah bisa langsung memperoleh hasil 0,359 atau 36 ya. Nah, dari sini kita juga bisa langsung sudah membuktikan bahwa si KB ini dibuat dengan baik karena hasilnya adalah 0,36. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke pengecoci ya, yang C. Untuk rumus dan cara pengerjaannya sama persis dengan yang kita lakukan sebelumnya. Nah, jadi saya akan langsung hitung aja tanpa saya jelaskan. Namun cara pengerjaannya tetap kita akan tunjukkan di sini ya. Jumlah X
Nah, selanjutnya ini saya akan melanjutkan untuk mencari statistik validitas dari soal nomor 2. Nah, di sini untuk soal yang nomor 2 diketahui kunci jawabannya adalah C. Untuk cara pengerjaannya berarti nanti ada pengecoh A, pengecoh B, C, dan pengecoh D. Nah, caranya sama seperti yang tadi ya, cuma di sini saya akan ulangi lagi. Pengecoh A, angka 1. Nah, rumusnya sama. Jumlah siswa kita masukkan 20 dikalikan jumlah XAY-nya adalah 0. Jumlah XA-nya 0 dikalikan jumlah XY-nya adalah 92. 20 kali 0, 0 dikurangi 0 ya, langsung aja sama dengan 0. Lalu untuk tahap kedua, jumlah N XA kuadrat dikurangi jumlah XA yang dikuadratkan. Nah, ini rumusnya. N-nya adalah jumlah siswa 20 dikalikan XA kuadrat. XA kuadratnya adalah 0. Jumlah XA yang dikuadratkannya adalah 0 juga. Jadi langsung aja 0 ya. Terus untuk tahap ketiganya, dikali jumlah Y kuadratnya 470, jumlah Y yang dikuadratkan. Lalu untuk langkah yang keempat, ini sama seperti yang rumus tadi ya. Jadi kita tinggal itu aja, mengkalikan antara angka 2 yang kedua dikalikan dengan langkah yang ketiga. 0 kali 0 ya, 0. Lalu akar kuadrat dari 0 sama dengan 0. Kita langsung bisa cari tahu validitas dari ini, pengecoh A ini, dari soal ini, yaitu langkah 1 dibagi angka 5, 0 dibagi 0. Nah, di sini kita nemu soal nomor 2 ini 0, hasilnya 0. Ini membuktikan bahwa ini tuh bad, jadi nggak valid. Oke, kita lanjut untuk pengerjaan pengecoh B.
tadi kita sudah menghitung validitas, sekarang kita akan menghitung tentang reliabilitas. Kita akan mengambil data dari data awal. Di sini sudah ada nama, terus nama, ada ini nomor pertanyaan, soalnya ada XT dan XT kuadrat. Jadi XT ini adalah total skor tiap peserta tes, sedangkan XT kuadrat adalah total skor yang dikuadratkan. Nah, setelah data ini kita sudah dapat, lalu di sini kita akan menghitung jumlah jawaban benar. Nah, jumlah jawaban benar dari seluruh nomor. Kita akan hitungnya per ini ya. Nah, yang pertama, untuk soal nomor 1, yang jawab benar itu ada berapa aja? Kita bisa totalkan di sini. Dari siswa Eri sampai siswa Anggi. Ini saya isi ya. Nomor 2 yang jawab benar itu setelah ditotal di sini ada 18. Sampai di total skor pun di sini kita juga hitung totalnya. Lalu selanjutnya ini ada kuadrat jumlah jawaban benar. Jadi jumlah jawaban benar yang di sini ini kita akan kuadratkan. 1 kuadrat 1, 18 kuadrat 324, 3 kuadrat 9, 13 kuadrat 169, 12 kuadrat 144, 15 kuadrat 225, 18 kuadratnya 324 dan seterusnya ya. Nah, jumlah jawaban benar berarti kita jumlahkan aja ini jumlah kuadrat. Kita jumlahkan yang atasnya kuadrat jumlah jawaban benar ini, lalu kita letakkan di sini. Nah, setelah kita total itu hasilnya adalah 1246. Lalu jumlah jawaban salah. Langsung aja dicari di sini. Jumlah cara mencarinya itu kita bisa pakai dengan rumus 20 dikurangi jumlah jawaban benar. 20 itu berasal dari jumlahnya peserta, jumlah siswa dikurangi dengan jawaban yang benar. Nanti langsung akan dapat kayak gini. Nah, setelah selesai kita sudah akan langsung fokus di sini. Oke. Di sini kita udah bisa langsung fokus sama kolom bagian bawah sini ya. Oke. Tahap awal yang pertama, kita akan mulai dengan menghitung jumlah kuadrat peserta tes. Kita bisa tulis dengan JKR. Rumus JKR sendiri adalah jumlah di sini aja ya. Jumlah skor total kuadrat dibagi K. K ini adalah jumlah soal. Lalu dikurangi jumlah total skor yang dikuadratkan dikurangi K jumlah soal dikalikan jumlah peserta sama dengan, kita langsung masukin aja jumlah total skor yang dikuadratkan ini ya, langsung aja ini XT kuadrat totalnya adalah 470 dibagi total soalnya ada 10 dikurangi jumlah XT kuadrat. XT yang dikuadratkan jumlah soalnya ada 92, berarti 92 dikuadratkan, kita langsung hitung aja, adalah 8464. K kali N, K-nya tadi 10, jumlah soalnya 10, jumlah siswanya 20, jadi 200. Langsung aja kita hitung. Pembagian didahulukan, 470 dibagi 10 adalah 47, dikurangi 8464 dibagi 200 adalah 42,3, jadi 47 dikurangi 42,3 adalah 4,68. Nah, ini udah ketemu untuk jumlah kuadrat peserta tes. Langkah yang kedua, kita taruh di sampingnya sini aja. Langkah yang kedua, kita akan menghitung untuk ini jumlah kuadrat soal. Yang pertama ini tadi adalah jumlah kuadrat peserta tes, sedangkan yang kedua ini nanti adalah jumlah kuadrat soal. Kita bisa tulis dengan JKI dengan rumus jumlah B2 ini adalah jumlah kuadrat jawaban benar seluruh soal. Per N dikurangi jumlah XT yang dikuadratkan per KN.
langsung aja. Jumlah B2 tadi jumlah kuadrat jawaban benar seluruh soal. Nah, berarti yang di sini ya, jumlah kuadrat jawaban benar. Berarti berapa? 1246 dibagi jumlah soal dikurangi, ini sama kayak yang tadi, langsung aja. Nah, ini kita hitung. 1246 dibagi 10 adalah 124,6 dikurangi, ini hasilnya 42,32. Lalu tinggal kita kurangi aja. Ketemu jawabannya adalah 19,98. Mohon maaf yang N ini tadi jumlah itu ya, jumlah peserta kebalik. Jadi 1246 dibagi 20 ini 62,3. Lalu dikurangin 42,32. Hasilnya nih ya, 19,98. Oke, selanjutnya kita akan menghitung langkah ketiga ya. Kita akan hitung jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total ini bisa kita tulis JKT. Nah, jumlah kuadrat totalnya, rumusnya adalah jumlah B. Jumlah B adalah jumlah jawaban yang benar dikali jumlah S. Jumlah S adalah jumlah salah seluruh soal ya, dibagi jumlah B plus jumlah S. Jumlah jawaban benar kita ketahui tadi adalah 470 dikali jumlah jawaban salahnya berapa? Di sini ya, jumlah jawab salahnya adalah ini, setelah kita hitung ketemu 108. Kita total aja dari sini ke sini. Sama dengan, kita langsung masukin aja ini jumlah jawaban benarnya. Jumlah jawaban benar adalah 92. Yang ini tadi jumlah jawaban benar dikalikan jumlah jawaban salah, lalu dibagi jumlah jawaban benar ditambah jawaban salah, ketemu 9936 dibagi 92 tambah ini 200. Hasilnya adalah 49,68. Nah, ini jumlah kuadrat totalnya sudah ketemu. Lanjut, langkah keempat adalah jumlah kuadrat sisa. Dengan rumus jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat peserta tes dikurangi jumlah kuadrat soal. Kita langsung masukkan aja JKT-nya nih 49,68, terus dikurangi JKR-nya nih 4,68 dikurangi JKI-nya 19,98, ketemu hasilnya 25,02. Nah, kali ini proses penghitungan reliabilitasnya sudah hampir selesai. Selanjutnya kita buat kolom seperti ini. Ada 4 kolom sumber varian, jumlah kuadrat, D titik B. D titik B ini adalah banyaknya N. N itu adalah jumlah siswa atau jumlah peserta yang ikut tes. Setiap sumber ini yang dikurangi 1. Nanti akan lebih jelas setelah ini. Selanjutnya adalah varian. Yang pertama, sumber varian yang pertama ada peserta tes. Peserta tes tadi kita kan sudah menemukan jawaban dari jumlah kuadrat peserta tes ini tadi. Nah, di sini ada kolom jumlah kuadrat. Jadi jumlah kuadrat peserta tes tadi 4,68. Langsung aja kita masukkan 4,68. Lalu D titik B. Banyaknya N setiap sumber dikurangi 1. Nah, kayak gini. Jumlah peserta tesnya 20 dikurangi 1, 19. Nah, untuk rumus dari varian sendiri adalah jumlah kuadrat sumber varian itu tadi dikurangi D titik B. 4,68. Mohon maaf, dibagi ya. Dibagi 19. Ketemu hasilnya adalah 0,246. Selanjutnya, sumber varian selanjutnya adalah soal. Jumlah kuadrat dari soal tadi adalah ini ya. Jumlah kuadrat soal 19,9. Jumlah kuadrat soalnya tadi di sini kita nemu ya 19,98 di JKI. Terus di titik B-nya adalah
jumlah soalnya ada 10 dikurangi 1 sama dengan 9. 19,98 tinggal bagi aja 9, ketemu hasil 2,220. Lanjut ke sisa jumlah kuadrat sisa 25,02. Jadi kita bisa lewati bagian sisa ini dulu dan kita akan mengerjakan untuk yang bagian totalnya dulu di sini. Karena si total ini tadi kan udah tahu untuk titik B-nya berapa. Kita masukkan 49,68. Di titik B-nya adalah KN ya, jumlah siswa dikalikan dengan jumlah soal sama dengan 10 kali 20 dikurang 1 berarti 199. 49,68 dibagi 199, ketemu hasilnya adalah 0,250. Lalu kita tinggal lanjut ke ini, menghitung sisa. Jumlah sisanya kan sudah ketemu ini tadi ya, 25,02. Nah di titik B nya ini adalah dari total dikurangin peserta dikurangin soal, ketemu 199 dikurangi 19 dikurangi 9, hasilnya adalah 171. Langsung aja hariannya 25,02 dibagi 171 ketemu 0,146. Nah selanjutnya ini adalah rumus mencari itu persamaan Hoyte. Kita memasukkan semua hasil perhitungan dari tahap awal tadi sampai di sini ke dalam persamaan Hoyte dengan rumusnya kayak gini: 1 dikurangi SS kuadrat per ST kuadrat, 1 dikurangi SS itu yang sisa tadi, varian sisanya adalah 0,146 dibagi yang varian ST atau peserta tes adalah 0,246. Di sini ketemu hasilnya adalah 0,594 sama dengan 0,406406. Nah, di sini sudah selesai tutorial cara menghitung validity dan reliability hingga ke persamaan Hoyte-nya. Sekian tutorial dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.